Jadi semua kita harus menyadari di babak keempat ini, apapun ancaman yang menghadang kita, ya, yang paling harus kita takuti adalah ancaman terlibat dalam dosa pembatal iman. Gitu. Ancaman yang lainnya nggak boleh menyaingi, apalagi melebihi ancaman ini. Paham ya? Gitu. Jadi buat kita nawaqidul iman ini nggak ada cerita dah, kita harus hindari, Pak. Perlu contoh dosa pembatal keimanan? Perlu contoh? Perlu? Oke, salah satu contoh dosa pembatal keimanan adalah seseorang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu contoh kalimat yang kalau Anda ucapkan dengan penuh keyakinan, batal iman Anda. Ada nggak orang ngomong gitu, Pak, zaman sekarang? Ada ya? Gitu. Bahkan itu ada di dalam buku-buku SD anak-anak kita, Pak. Iya kan? Makanya hati-hati nyekolahin anak tuh, hati-hati, Pak. Jangan anak di rumah kita didik Islam tuh satu-satunya yang benar gitu kan. Pulang dari sekolah dia bilang enggak, Pak, semua agama sama, Pak. Kasihan dia loh. Gitu. Ngeri, Pak. Apa dalilnya? Anda harus tahu dalilnya, ya. Jangan Anda dalam hatinya, wah, Ustaz Ihsan Tanjung ekstrim nih, masa ngomong gitu aja batal iman gitu, ya kan? Ya ekstrim, Pak, kalau nggak ada dalilnya. Makanya dalilnya tolong dicatat, ya. Surat Ali Imran ayat 19, jelas di situ. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Hanyalah. Allah nggak bilang sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya salah satunya Islam. Bukan salah satunya, Pak, satu-satunya, the only one. Nggak puas dengan ayat itu, catat lagi ayat yang lain. Ali Imran juga ayat 85. Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima di sisi Allah dari dia, dan dia di akhirat akan termasuk golongan yang merugi. Jelas, tegas Allah mengatakan hal itu. Satu lagi, Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr itu surat ke-15 ayat 2. Apa kata Allah di situ? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai waktu di dunia jadi muslim. Berarti ketika itu dia sudah menyesal salah pilih agama waktu di dunia gitu. Ya, jadi orang-orang kafir nanti itu bakal berandai-andai, aduh tahu gini gue Islam dulu gitu. Nah alhamdulillah kita muslim, harus kita syukuri ya. Itu satu contoh. Contoh kedua, pembatal keimanan, istihza'u biddin, mengolok-olok agama, Pak, itu termasuk pembatal keimanan. Jangan Anda kira mengolok-olok agama itu dosa sederhana, dosa kecil, dosa besar. Tidak, ini dosa yang membatalkan iman. Dalilnya mana? At-Taubah ayat 65-66, surat ke-9 ayat 65-66. Di zaman Nabi pernah ada sebuah peperangan namanya Perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ini perang yang terjadi jaraknya jauh sekali dari kota Madinah, sekitar 700 km. Dan dalam perang itu kelelahan luar biasa dihadapi oleh pasukan Islam. Nah, dalam perjalanan pulang, ya, ternyata di antara pasukan Islam itu ada orang munafik. Nah, ini bedanya orang munafik zaman dulu sama zaman sekarang, Pak. Orang munafik zaman dulu ikut jihad gitu, ya kan, ikut jihad. Nah, Anda tahu kan kalau perjalanan tuh melelahkan, masih panjang, nggak jelas kapan nyampe, kan kita lelah ya. Kalau kita lelah kan bawaannya pingin menghibur diri ya gitu. Nah, dia mulai bergurau, tapi berguraunya off limit, melampaui batas ya. Dia mengolok-olok Nabi, mengolok-olok para sahabat, ya kan. Dia bilang baru saja pulang dari medan peperangan, pemimpin yang gemuk, ya kan, dan pengikut-pengikutnya yang gemuk-gemuk gitu, ya kan, dengan maksud bergurau. Ada seorang mukmin dengar gurauan dia, langsung dia bilang, aku akan laporkan kepada Nabi apa yang kau ucapkan, ya kan. Dia pergi ke Nabi, si mukmin ini. Kata Nabi,
aku sudah tahu lebih dahulu karena Allah sudah menurunkan ayat kepadaku. Surat At-Taubah 65-66 itu. Nah si munafik terus ngikutin si mukmin ini. Begitu ketemu Nabi dia langsung minta maaf, ya Rasulullah aku minta maaf, aku cuma bergurau saja, ya kan? Nah di dalam ayat itu jelas-jelas dikatakan, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah, dengan apa namanya din Allah, agama Allah, kamu ini mau mengolok-olok, ya kan? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Batal imannya Pak, mengolok-olok agama Allah al-Islam ini. Hari ini orang mengolok agama ada nggak? Banyak banget ya, hari ini banyak banget. Nah makanya hati-hati Pak ya, dan ingat mengolok-olok agama tuh nggak mesti melakukannya Pak, termasuk mendengarkannya dan kita diem aja ya kan, itu termasuk kita kena dosa pembatal keimanan. Silakan dicatat surat An-Nisa ayat 140, di ayat itu diterangkan Allah sudah memutuskan barang siapa ya mengingkari ayat-ayat Allah dan mengolok ayat-ayat Allah dan kamu mendengar ya, duduk bersamanya ya kan, maka hendaknya kamu tinggalkan sampai dia masuk ke tema yang lain ya kan. Kalau tidak maka kamu sama dengan dia gitu. Dosanya sama Pak, batal iman. Makanya hati-hati kalau Anda lagi nunggu kereta api, nunggu pesawat di terminal gate gitu ya, terus ada televisi menayangkan apa tuh stand up comedy ya kan, terus lagi ada pelawak yang lawak-lawakannya off limit, mulai nih ngelawak agama gitu kan. Kalau Anda tetap dengerin ya kan, nah Anda dosanya sama dengan dia. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita kembali ke hadis ini, gampang nggak orang pagi beriman sore kafir zaman sekarang ini? Gampang Pak gitu. Dan ini yang harus kita khawatirkan, ini yang harus paling kita khawatirkan, bukan yang lain Pak, bukan COVID ya, yang harus kita khawatirkan, ini harus kita khawatirkan. Jangan mau Anda diarahkan oleh pihak lain ya kan, dari Allah dan Rasulnya, sehingga jadi khawatir dengan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan gitu. Oke, nah jadi itu fitnah akhir zamannya. Nah sekarang kita bicara takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa arti furqan? Pembeda antara apa? Antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah ya kan, antara yang ma'ruf dan yang mungkar ya. Pendek kata, kalau orang punya furqan di dalam dirinya ya, dia menjadi orang yang menjalani hidup ini nggak bimbang, nggak ragu, nggak kehilangan arah ya, karena jelas bagi dia ini hak, ini batil gitu. Nah cuman yang jadi masalah, kita tidak sekedar perlu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah, mana yang halal, mana yang haram. Tapi yang lebih penting lagi adalah setelah kita tahu itu, kita berpihak pada yang benar dan kita menolak yang batil. Ini yang susah, ini yang susah ya. Karena jujur saja, zaman sekarang ada orang tahu yang benar yang mana, tapi dia nggak mau ikutan dengan yang benar. Ada orang tahu yang mungkar yang mana, tapi dia doyan bersama-sama ahlul mungkar itu. Dia nggak kunjung mau tobat meninggalkan komunitas ahlul mungkar itu. Gitu. Makanya ada satu doa yang diajarkan seorang ulama besar, yang saking terkenalnya dan bagusnya doa ini sampai sebagian umat Islam menyangka ini doa dari Nabi. Padahal doa seorang imam mazhab namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya. Sering-seringlah baca doa ini dan bacanya lengkap Pak ya. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak, jangan sampai situ aja, dan beri kami rizki untuk bisa berpihak pada yang hak itu. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil, jangan sampai berhenti di situ, dan beri kami rizki untuk bisa menolak yang batil itu, menjauh dari yang batil itu. Itu yang penting Pak sekarang. Sekedar tahu mana yang benar ya kan, banyak orang tahu mana yang benar, tapi nggak semua orang mau berpihak pada yang benar itu ya. Oke. Nah
Jadi saudaraku rahimakumullah, itu juga rahasianya kenapa para khatib Jumat tidak dikatakan sah khutbah Jumatnya kalau tidak ada nasihat bertakwa. Wajib itu Pak, khatib Jumat itu wajib menyampaikan nasihat bertakwa ya, karena apa? Karena takwa itulah kunci untuk melahirkan furqan, kemampuan membedakan hak wal batil. Dan seringkali khatib Jumat terus mengutip ayatnya yang mana? Surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena sebenar-benarnya takwa akan melahirkan furqan yang sebenar-benarnya. Dan manusia yang sedemikian kokoh memegang furqan itu sampai dijuluki Al-Faruq. Siapa dia? Umar bin Khattab Al-Faruq. Nabi itu kasih julukan Umar bin Khattab itu Al-Faruq karena Umar itu luar biasa dia sensitifnya terhadap sesuatu perkara tuh, ini hak apa batil gitu ya. Dan kalau dia sudah tahu ini batil gitu kan, oh Umar bin Khattab tuh maunya bayar kontan aja gitu. Ngelihat kebatilan Umar bin Khattab tuh nggak ada cerita nyicil-nyicil, enggak, mau dibayar kontan aja gitu ya kan. Kayak waktu dia ketemu sama si siapa, Ibnu Sayyad ya. Ibnu Sayyad tuh dicurigai sebagai dajjal. Langsung dia minta izin sama Nabi, ya Rasulullah izinkan aku membunuh si Ibnu Sayyad itu karena dia tuh dajjal gitu. Kata Nabi, jangan, kalau memang dia dajjal engkau nggak bakal bisa bunuh dia gitu, karena yang punya hak membunuh dajjal siapa? Isa alaihissalam nanti kalau udah turun jadwalnya ya. Tapi kalau dia bukan dajjal engkau zalim ya kan, masa ngebunuh orang yang diduga kuat dajjal padahal belum tentu benar dugaannya. Nah tapi begitu Pak Al-Faruq ya kan? Umar bin Khattab tuh kemampuan membedakan hak wal batilnya itu dahsyat sekali gitu.